Tadi gimana? Ya, yang A tadi kecepatan anggular pada saat T-nya 5 second. Pada saat T-nya 5 second, kita tadi sudah punya apa θ-nya dalam bentuk T, kecepatan anggular itu adalah omega ya. Omega, saya masih gugup. Nggak apa-apa, Omega Mas. sama dengan perubahan theta terhadap waktu. Nanti ini satuannya menjadi rad per second. Jadi yang theta itu tadi satuannya rad, T itu nanti second. Ini dia adalah perubahan theta-nya terhadap waktu. Atau dalam bentuk rumusnya seperti ini, omega sama dengan d theta per dt. Karena tadi disampaikan ada di T 5 second, jadi batasnya pada batas 5 second. Jadi kita masukkan d dt, theta-nya tadi adalah 0,3 T kuadrat. Yang ini ya. Yang ini tadi 0,3 T kuadrat. Kita masukkan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita ubah, kita turunkan menjadi ini kalau kita turunkan menjadi 2 dikali 0,3 T atau sama dengan 0,6 T. Nah, 0,6 T-nya tadi batasnya tadi 5 second. Jadi kita masukkan 0,6 dikali 5 second menjadi 3 ya. 3 rad per second. Itu untuk kecepatan anggular. Sedangkan untuk kecepatan linear itu linear P itu omega dikali R. Mungkin bisa sambil diingatkan, Mas, kecepatan linear apa, kecepatan angular apa, kayak gitu. Ya, kecepatan linear itu adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran yang linear. Kalau yang nanti ya tadi kecepatan anggular, nah ya saya lupa ini Pak, kecepatan anggular itu kecepatan yang Kecepatan dalam gerak melingkarnya. ya itu kecepatan sama dengan kecepatan sudut bukan? Ya, kalau misalkan kita menggunakan definisinya aja, kita sama pakai aja kecepatan yang digunakan untuk benda tersebut bergerak melingkar. Itu Oh, aja. Itu kan karena kadang teman-teman kita ini lupa itu tuh apa, digunakannya kapan. Jadi yang ditanyain, ketika ditanyain apa, dia nanti bingung nih masukin ke persamaan mana karena dia lupa definisinya apa. iya. Oke, silahkan dilanjut, Mas. Nah, kecepatan linear tadi adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Rumusnya adalah P omega dikali R. Omeganya tadi sudah kita dapat, yang 3 rad per second tadi. Kemudian R-nya tadi di soal 10 meter, sudah dalam bentuk meter. Jadi dikalikan 3 dikali 10 sama dengan 30 meter per second. Kemudian percepatan anggular lagi. Ya, percepatan anggular ini arahnya kecepatan yang arahnya ini ya. Ini.
mengikuti kecepatan angular tadi adalah arahnya mengikuti arah melingkar, dalam gerak melingkar. Dia adalah merupakan perubahan dari kecepatan ya, seperti biasa dari kalau kita punya posisi misalnya kita sebut R, kemudian kita turunkan itu menjadi P, kemudian kalau kita turunkan menjadi A percepatan. Nah, atau kalau dalam benda tegar, P ini bisa juga dalam bentuk W, bisa juga nanti dalam bentuk P yang tadi ya, yang kecepatan linear. Kemudian kalau kita turunkan dia akan menjadi ya A, perubahan atau percepatan. Maksud saya bahwa dalam benda tegar juga berlaku apabila kita turunkan posisi itu berlaku menjadi kecepatan, kemudian kalau kita kecepatan kita turunkan satu kali dia menjadi percepatan. Nah, yang ini A merupakan perubahan dari kecepatan angular terhadap waktu, sehingga di dt W-nya tadi di soal diketahui ini ya 0,6 T, atau bisa juga ya 0,6 T. Kita menggunakan yang 0,6 T karena kita mau turunkan terhadap T. Kita tidak menggunakan yang ini 3 rad per second, karena kalau itu yang kita turunkan nanti dia kalau kita turunkan jadi 0. Nah, jadi kita gunakan 0,6 T turunkan. Kalau kita turunkan dia menjadi 0,6 rad per second kuadrat. Nah, ini satuannya rad per second kuadrat ya. Kemudian untuk percepatan tangensial. Untuk yang angular, Mas. Ya. Untuk yang angular itu boleh kita bisa menggunakan 2 cara nih. Kalau misalkan dia nggak menurunkan persamaan 0,6 T terhadap D per dt, itu kalau misalkan langsung percepatan itu W per T, kita bisa peroleh 3 radian per second dibagi kecepatan berapa? 5. 3 dibagi 5, 0,6 radian per second, hasilnya sama. Alternatif solusi aja. Gini ya Pak, maksud Bapak ya. Sorry. Hanya W dibagi T gini ya Pak. Ya, alfa ya, bukan A ya. Oke. Alfa. Ya, jadi kan yang Mas tadi jelasin kan menggunakan penurunan rumus ya umum ya, karena memang V itu diperoleh dari ds per dt, kemudian A itu dv per dt boleh. Jadi ketika nanti jadi ada alternatif solusi, misalkan mau menggunakan persamaan yang 0,6 T per D per dt dari 0,6 T bisa, atau misalkan langsung dari omega, nilai omeganya 3 dimasukkan dibagi dengan nilai T-nya 5 second, hasilnya sama. Itu nanti bisa. Ya Pak. Oke, silahkan Mas, lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya percepatan tangensial. Apa itu? Sama sebenarnya dengan percepatan, bukan. Saya lupa terus ini. Percepatan tangensial. Ini saya mohon maaf Pak, saya lupa benar Pak ini yang gini percepatan tangensial, radial, angular gitu Pak. Pengertiannya saya lupa. Tangensial itu jadi Sorry, aku dari tadi ngomong aku mute ternyata. Jadi tangensial itu dia yang ini Mas, yang kayak Mas tadi jelasin di awal, yang dia bersinggungan dengan permukaan lingkarannya, yang arahnya nanti tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya atau percepatan radialnya.
Jadi dia yang lurus. Atau bisa juga sama aja kayak percepatan linearnya. Kan kalau misalkan di gambar lingkaran, kalau misalkan percepatan tangensial itu nanti biasanya yang dia selalu tegak lurus terhadap terhadap tangensialnya, terhadap radialnya. Jadi nanti dia selalu menghimpit di permukaan lingkarannya. Nah, itu yang menyinggung sisi lingkaran. Betul. Oke. Kemudian rumusnya simbolnya AT atau percepatan tangensial AT sama dengan A dikali dengan R. A-nya tadi kita dapat tadi 0,6 dari angular. Kemudian R-nya tadi radiusnya dari soal 10 meter, sudah dalam meter, maka ketika tinggal kita kalikan 0,6 dikali 10 itu 6 meter per second kuadrat. Itu percepatan tangensial. Nah, sekarang percepatan radial merupakan percepatan yang arahnya mengikuti juga arah melingkar, gerak melingkar. Gimana, Mas? Rumusnya ini untuk radial dia mengikuti lingkarannya gitu. Nah, kalau radial itu arahnya ke pusat lingkaran. Ya, ini. Jadi radial itu nanti dia yang selalu ke pusat lingkaran, Mas. Jadi kalau misalkan digambarkan, whiteboard bisa nggak? Begini ya, bisa naik. Jadi kalau misalkan ini lingkaran, tangensial ke sini, si ini ke sini. Ini yang A sentripetal, ini yang A tangensial, tapi nanti ini tegak lurus ya. Gitu. Saya nggak lihat ini maksud ini. Itu nggak keluar ya. Sorry. Apa saya stop share dulu? Ah, boleh deh. Pak, share screen-nya whiteboard aja. Jadi ini udah kelihatan. Jadi si sentripetal atau radial itu nanti dia yang selalu ke pusat lingkaran. Sedangkan tangensial itu nanti dia yang selalu menghimpit di permukaan kayak gini. Nah, kayak gini. Terus nanti di sini, sini. Nah, sentripetalnya atau radialnya itu nanti dia yang selalu ke pusat kayak gini. Itu, Mas. Udah masuk ya ini ya share screen-nya ya. Sudah, Pak. Nah, kayak situ. Itu untuk arahnya. Ini tangensial. Nah, kayak kecepatan ya sama. Tadi kalau linear ya berarti dia yang kecepatannya lurus. Jadi percepatan radial adalah percepatan yang merubah arah gerak benda yang awalnya dia lurus dan menjadi membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Itu adalah percepatan radial. Oke, silahkan Mas lanjut. Oke. Dan tadi percepatan radial adalah percepatan yang mengubah arah sehingga dia akan membentuk lingkaran dan menuju ke arah pusat. Percepatan radial. Nah, percepatan radial ini rumusnya adalah simbolnya adalah AR. Rumusnya adalah W kuadrat, omega kuadrat dikali R. Omeganya tadi sudah kita dapat. Omeganya tadi kita sudah dapat 3. Kemudian R-nya 10. Jadi tinggal kita masukkan 39 dikali 10. Sama dengan 90 meter per second kuadrat. Begitu untuk soal nomor 1. Oke, udah semua berarti itu ya. Iya, Pak, sudah. Tapi kayaknya saya harus belajar lagi nanti untuk lebih bisa menggambarkan percepatan radial, kemudian tangensial, angular gitu-gitu.
Ya itu perlu nih ternyata karena mereka mungkin terlewat untuk di bagian itu dan kita sudah masuk ke bagian yang sulit aja ya. Iya. Jadi untuk kalau misalkan soalnya dirubah mereka udah bingung. Ayo nomor 2 siapa? Mas Nixon atau Mas Tio dulu nih? Boleh saya, Pak. Boleh, silakan Mas. Waduh, wallpapernya persamaan semua. Udah kelihatan belum? Sudah. Tinggal di zoom aja. Oke. Roda A dengan radius 10 cm dihubungkan dengan roda C dengan radius 25 cm menggunakan sabuk B. Kecepatan angular roda A bertambah dari kecepatan diam pada percepatan konstanta 1,6 radian per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan angular 100 putaran per menit jika sabuk tidak mengalami slip. Bentar. Di sini diketahui radius RA sama dengan 10 cm. Lalu radius bola C, roda C-nya itu 25 cm. Selanjutnya ada diketahui keadaan diam, percepatan konstan atau percepatan angularnya 1,6 radian per sekon kuadrat. 1,6 radian per sekon kuadrat. Lalu ada diketahui kecepatan angularnya, omeganya itu 100 putaran per menit. Yang ditanya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan. T-nya. T roda C. Oke. Untuk roda A dan roda B yang dihubungkan dengan sabuk itu berlaku persamaan percepatan pada roda A sama dengan percepatan pada roda C. Kecepatan karena apa? roda percepatan tangensial, Pak. Nah, Percepatan linear. sorry. Tadi di soal pertama kita sudah membedakan tangensial itu dia percepatan linear. Nah, mengapa kamu menggunakan percepatan linear di situ? Kita perlu menjelaskan nih ke mahasiswa nih mengapa kita memilih percepatan linear, kita gunakan untuk kita bandingkan nih percepatan linear A dengan percepatan linear C dengan nanti sama dengan ya. Kenapa kayak gitu? Nah, itu kita harus kasih tahu nih. Mungkin dari hubungan roda yang dihubungkan pakai tali itu, Pak, bahwa kecepatan roda 1 akan sama dengan kecepatan roda 2 gitu. Kecepatan linearnya. Oke, jadi Maka tadi udah digambarin tuh yang di whiteboard tadi. Jadi kenapa kita pakainya tangensial? Karena kan ini yang menyinggung di permukaan sisi-sisi lingkaran.
begitu. Oke, lanjut Mas, silahkan. Oke. Selanjutnya, karena rodanya berputar, bergerak melingkar, maka kita pakai percepatan angularnya dikali dengan jari-jarinya. Maka kecepatan angular A dikali dengan jari-jari A sama dengan kecepatan angular C dikali dengan jari-jari roda C. Kita mencari kecepatan angular dari si roda C. Maka kecepatan angular roda C adalah kecepatan angular roda A dikali dengan jari-jari A per jari-jari C. Kita tinggal masukkan angkanya menjadi 1,6 radian per sekon kuadrat dikali dengan yang jari-jarinya Pak diubah ke meter atau bisa pakai sentimeter? Nah, kalau misalkan kamu mau jadiin SI nggak apa-apa. Jadi lebih aman, tetap kita jadiin meter dulu. Nah, tapi Mas boleh menjelaskan bahwa ketika di dalam perbandingan, kita boleh tidak mengkonversi. Mengkonversi nggak apa-apa. Karena kan nanti di atas ada kali 10 pangkat min 2, bawah ada 10 pangkat min 2. Itu bisa kita coret kan. Jadi tanpa konversi pun itu bisa. Makanya dikunci itu dia tidak dirubah dari senti ke meter. Itu kayak gitu. Oke, baik Pak. Maka jari-jari roda A itu 10 cm dibandingkan dengan roda C 25 cm. Nah, mungkin di belakangnya bisa ditambahin tuh, dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2, itu nanti Mas coret aja bisa. Itu kan Kali faktor, 10 pangkat min 2, 10 pangkat, karena dari senti ke meter ya. min 2. Iya Pak. Oke. Maka kita dapat kecepatan angular dari roda C adalah 0,64 radian per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari waktu roda C mencapai kecepatan angular 100 putaran per menit, kita gunakan rumus bahwa percepatan angular sama dengan kecepatan angular per waktunya. Maka untuk mencari omega sama dengan percepatan angular dikali waktu. Di mana di sini adalah kita mencari yang roda C. Jadi untuk waktunya kita pakai yang omega C per kecepatan angular roda C. Tadi bahwa omeganya adalah 100 putaran per menit. Kita ubah menjadi satuannya radian per sekon.
Cara konversinya gimana Pak? Lupa. Cara konversinya dari radian itu RPM ke radian per second ya. Itu Iya, jadi 1 RPM itu 2 pi R. 2 pi ini apa sih satunya? 2 pi dikali itunya. Dibagi 60 berarti. 2 pi di per 60. kali 100. Kali N-nya. Kayaknya dapat itu 10,47. Maka akan didapat Coba 10,47. ya dihitung dulu. Ntar salah. Coba kita ambil kalkulator dulu. 2 pi dikali 100 dibagi 60. Benar, 10,47. Oke Pak. Dengan satuan radian per sekon kuadrat. Per sekon. Kita masukkan TC sama dengan 10,47 per tadi percepatan angularnya adalah 0,64. 0,64 radian per sekon kuadrat. Maka akan didapatkan waktunya adalah selama 16,35 sekon. Jadi untuk mencapai kecepatan 100 putaran per menit dibutuhkan waktu 16,35 sekon pada roda C. Oke, bagus. Lanjut. Izin Pak, ini boleh dilanjut nomor 4 dong? Oh boleh, silahkan. Tadi ya oke Nomor 4 aku dong. Aku nggak bisa Pak, nomor 3 Pak. Nggak bisa aku nomor 3 Pak. Nggak apa-apa. Sama. Nggak apa-apa. Udah kalian sweet dulu. Please weh, nomor 3 dong Nixon. Sumpah. 4 3 aku nggak ngerti. Belum paham banget. Nomor 3 aja kamu ya. Nomor 3 nggak ngerti. Sama Pak, nomor 3 nggak ngerti. Ya udah kalau nggak Mas Nixon nomor 5. Udah, boleh Pak, nyoba Pak. Nomor berapa? 5. Nomor 5 Pak. Oh silahkan. Oke Pak. Berarti Bentar, Mas Calvin dapat nomor 6 dong. Oke Pak. Untuk nomor 5, sebuah hub dengan massa 140 kg mengelinding pada bidang datar sehingga pusat massanya memiliki kecepatan 0,15 meter per sekon. Yang ditanya berapa usaha yang dibutuhkan untuk menghentikan hub tersebut. Oke, jadi di sini diketahui bahwa sebuah hub dengan massanya 140 kg memiliki kecepatan pada pusat massanya adalah 0,15 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa usaha untuk menghentikan hub tersebut. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk menghentikan hub tersebut adalah sebesar energi kinetik awal dari hub tersebut. Nah, untuk usahanya adalah pada hub tersebut akan terjadi 2 energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi sama energi kinetik rotasi. Maka usahanya adalah jumlah dari energi kinetik
translasi Apa ditambahkan itu dengan translasi, apa itu rotasi, nggak ngeh nanti anak-anak itu. Fakta di lapangan ini masalahnya, kita perlu mengatasi nih. Jadi energi kinetik translasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda ketika bergerak lurus. Jadi pada permukaannya. Nah, untuk energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dihasilkan karena gerak melingkar Berputar pada pusat rotasinya. pada Bisa. ya. Nah, untuk usahanya sendiri adalah energi kinetik translasinya ditambahkan dengan energi kinetik rotasinya. Untuk energi kinetik translasi berarti seperti biasa setengah mv kuadrat. Nah, untuk energi kinetik rotasinya adalah setengah dikali inersia dikali dengan kecepatan sudutnya kuadrat. Nah, itu kita bisa tambahkan di situ mengapa bisa jadi I kali omega kuadrat gitu. Karena kecepatan pada rotasi diganti dengan omega dan massa yang digunakan adalah inersianya. Itu bisa. Silakan Mas, lanjut. Nah, kita jabarkan lagi setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah untuk momen inersianya adalah M dikali R kuadrat. Untuk Bentuk bendanya apa itu? Diasumsikannya bendanya apa? Hub itu berarti silinder holo ya? silinder apa tuh? Silinder, kebalikan dari pecel itu apa? Itu silinder berongga. Sorry. Silinder berongga ya? Ya, yang holo kan, tengahnya kosong. Iya. Nah, untuk momen inersianya kita pakai M dikali dengan jari-jari kuadrat. Lalu untuk kecepatan sudutnya adalah V per R kuadrat. Berarti di awal nanti kita perlu mengatakan ke mahasiswa ya kalau hub itu adalah silinder berongga. Iya, Pak. Ya, silakan. Oke. Di sini kita lihat bahwa W sama dengan setengahnya jadi enggak, Pak. Bentar. Nah, di sini R-nya bisa saling habis. Jadi Karena yang ini, Pak. Ini kan dibagi, Pak. ya, jadi buka dulu aja. Jadi itu boleh tuh jadi setengah mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat tuh. Setengah mv kuadrat ditambah setengah mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat. Nah, itu nanti lebih jelas. Nah, maka sisanya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Maka W sama dengan M dikali V kuadrat. Nah, diketahui tadi bahwa M-nya adalah 140 kg dikali dengan V-nya tadi 0,15. 0,15 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah sebesar
3,15 Joule. Jadi untuk menghentikan hub tersebut sampai bergerak dibutuhkan usaha sebesar 3,15 Joule. Itu Pak. Oke, sip. Silahkan. Nomor 3 nih siapa nih? Izin Pak, saya boleh live duluan nggak Pak? Soalnya ada mau rapat offline. Ya nggak apa-apa, silahkan. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Nomor 3. Tio, mau nomor 4 nggak? Nomor 4 Pak. Mas Calvin lagi AFK nih? Atau di mana Mas Calvin? Di enggak beneran Pak, cuman lagi bahas lihat-lihat soalnya juga. Oh, oke. Mau nomor 3 mau Mas? Sama 6 ya? Atau enggak kalau 6 susah, senang 6 enggak susah-susah amat sih harusnya. Nomor 3, ada yang mau nyoba? Nomor 3 juga susah Pak, karena kan perumus inersia kan setengah mr kuadrat ya Pak. Dia jadi 1/12 gitu. Oke, Saya belum ngerti, saya masih coba memahami. coba soalku di mana ya? Bentar, aku cari soalku dulu. Kelihatan ya? Jadi tuh ini kan dua partikel dengan massa M0,85 kg dihubungkan dengan batang tipis satu dengan yang lain. Jadi di sini sebenarnya ada 4 buah benda. Ini gimana ya? Ini ya. Ini ada benda 1, ada benda 2, benda 3, dan benda 4. Kayak gitu. Nah, ini scroll down aja. Titiknya hilang. Nah, setelah itu yang di tinjauan benda 1 dulu, makanya kan karena ada 4 benda di sini muncul ada I1, I2, I3, dan I4. Kita lihat. Kalau cuma titik M ini sama M ini gampang ya. Titik M ini itu kan ya dia berputar di sumbu rotasinya ini pakai persamaan inersia biasa mr kuadrat dan mr kuadrat. Karena di sini R-nya itu kita ganti dengan D, maka di sini ada M dikali D karena jarak M yang pertama terhadap pusat ini kan cuma D. Sedangkan yang kedua itu karena dia jaraknya 2 kali D, maka dia ada 2D kuadrat. Sampai situ jelas belum? Jelas Pak. Oke. Lanjut ke yang batang. Ya ini yang panjang ini muncul dari batang Mas. Dari batang apa namanya? Atau enggak silinder ya itu. Dari silinder pejal itu. Atau enggak? Bukan silinder pejal tapi silinder yang tipis. Jadi itu kan dihitungnya sebenarnya awalnya dari pusat massa di sini. Nah, ini pun juga sama. Ketika dia di pusat massa di sini, dirotasikannya, maka dia akan muncul persamaan 1/12 mr kuadrat. Sama, R-nya kita ganti dengan D. Di sini pun juga sama, 1/12 md kuadrat. Itu muncul karena ada inersia dari batang tipis ini terhadap pusat massanya.
Lalu inersia dari pusat massa terhadap sumbu rotasi ini berapa, kayak gitu. Nah, itu kita pakai persamaan mr kuadrat di sini, m r kuadrat, kayak gitu. M-nya M besar, R-nya kita ganti dari pusat massa sini ke pusat lingkaran atau pusat rotasi itu jaraknya adalah setengah D, maka muncul M dikali setengah D kuadrat. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Oke. Lalu batang yang kedua, pusat massa di sini, maka dia muncul 1/12 md kuadrat. Ini dari persamaan inersia dari jenis batang yang tipis. Kemudian dari pusat massa sini terhadap sumbu rotasinya berapa jaraknya? Sama, tetap juga ada M, R, kuadrat juga sama. Dari sini ke pusat rotasi berapa jaraknya? Ada D ditambah setengah D, berarti kita muncul 3/D, 3/2 D, baru dikuadratkan. Sampai situ, oke kan? Beres ya, itu kan udah jelas semua ya. Iya, Pak. Mas Tio, nomor 3 udah ya, clear ya, inersia 1, inersia 2, inersia 3, 4 itu dari mana Iya, udah Pak. ya. Itu Iya, udah Pak. beres tuh. Clear all drawing. Lalu udah tinggal dimasukin aja semua skornya. Bla 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 bla. Nah, sebenarnya kan inti permasalahan di sini kan ini dapat dari mana ya kan? Line 2 ini kita dapat dari mana? Ini kan PR-nya kan tadi di situ kan sebenarnya. Iya, Pak. Nah, sekarang udah kejawab, substitusinya itu kalian kerjakan sendiri nggak masalah. Ini tinggal diolah-olah aja sehingga nanti bisa dapat 8/3 MD kuadrat ditambah 5 MD kuadrat dari mana nanti bisa dikerjakan. Ini kan kalau 5 MD kuadrat jelas ini dari ini MD kuadrat ditambah ini ada M 2D 4. kuadrat berarti kan 4D kuadrat ya. Jadi 5 MD kuadrat 8/3 ya kemungkinan dari sini. Nanti kalian jabarkan sendiri. Energi kinetik kalau udah dapat inersia tinggal disubstitusikan. Udah beres. Lanjut nomor 4 sama 6. Silahkan Mas Tio sama Mas Calvin. Cek. Aman, Pak ya? Ya, silakan. Oke. Takut, Pak, asli. Ini agak susah juga, Pak. Ini butuh coba kita coba, Pak ya. Mungkin kita punya sebuah disk dengan massa seragam, bisa berotasi pada pusatnya, berada pada keadaan diam. Massa disk adalah 20 gram dengan radius 2 cm. Pada T sama dengan 0, 2 gaya tangensial diberikan pada disk tersebut sehingga pada T sama dengan 1,25 second, disk memiliki kecepatan angular sebesar 250 radian per second berlawanan jarum jam. Berapakah besar gaya F2 jika gaya F1 adalah sebesar 0,1? Kita terus diketahui dulu ya. Diketahui itu yang pertama ada massa disk itu berarti ml sebesar 20 gram. Yang kedua ada radius R dengan 2 cm. Lalu ada Jangan lupa T. dijelasin dulu. Disk dengan massa seragam itu Apa? apa? Disk dengan massa seragam itu maksudnya apa? Di situ kamu harus menjelaskan dulu karena itu nanti kepakai di bawahnya. Yang mana massa disk seragam yang ini Silinder Pak ya? pejal. Ini kan Oh, yang di line pertama itu sebuah disk dengan massa seragam kan. Nah, maksudnya disk dengan massa seragam itu apa gitu. Nah, itu yang dimaksud di situ silinder pejal. Makanya di persamaan solusinya itu kan inersianya yang dipakainya setengah mr kuadrat. Itu alasannya karena dia adalah silinder pejal. berarti Silakan. bola pejal Pak ya? Silinder. Silinder Pak. Bila beda loh silinder sama bola loh. Iya Pak. Iya Pak. Oke, lanjut. Silinder pejal. Ya, mungkin massa seragam itu lebih kepada silinder pejal ya. Nanti ada penurunan tentang silinder pejal. Lanjut ya, T sama dengan 0,
lalu diberikan disk sehingga terjadi T lagi waktu 1,25 second. Disk memiliki kecepatan angular sebesar 250 radian per berarti dia omega ya Pak. Omega sebesar 250 watt per second. Lalu perlawanan arah jarum jam. Berapakah besar gaya F2 jika gaya F1 adalah sebesar 0,1? Berarti di sini dapat tahu ya, F1-nya itu berdasarkan 0,1 Newton. Ditanya itu ada F2. Mungkin yang pertama kita bisa menggunakan rumus momen inersia, momen torsi. Momen inersia ini apa ya? Bentar ya. Nah, dari apa sih namanya sih sekarang tau sama dengan I kali alfa. Sebenarnya bisa pakai F kali R ya, tau sama dengan F kali R, dan bisa juga menggunakan tau sama dengan I kali alfa. Tapi di sini kita menggunakan I kali alfa karena nanti kita akan mengetahui si momen inersia dari si massa seragam itu yang disebut dengan silinder kejal. Jadi tau itu dari perubahan atau apa sih perubahan atau simbol torsi yang menyebabkan gaya itu berotasi atau berputar. Itu. Jadi tau itu bisa kita lanjutkan R dikali F2 dikurang dengan R dikali F1 sama dengan I dikali alfa. Nah, tinggal kita masukkan R F2 dikurang F1 sama dengan, nah ini kan ini ya, ini kan tadi yang disebutkan pertama ini adalah momen inersia. Karena dia momen inersia itu silinder kejal, rumus 1/2 mr kuadrat. Jadi kita tinggal masukin 1/2 mr kuadrat dikali dengan alfa. Kita lihat perubahan pertama adalah omega kecepatan sudut angular yang WT ya, omega akhir ya, omega kecepatan sudut kecepatan angular dikurang dengan omega omega ya, omega 0 nggak sih, dibagi dengan T. Terus ini kan ada sama kan, tinggal kita coret. Jadi dia F2 dikurang 0,1 sama dengan setengah, tinggal masukin aja tuh masanya kan dia ini masanya kan dia dalam bentuk gram ya. Coba kita pindah dalam bentuk kilogram, 0,02 kilogram. Lalu karena dia ini sentimeter, radiusnya juga coba kita ubah ke dalam 1 meter, jadi dia 0,02 meter. Mungkin lainnya udah selesai ya, udah semua sesuai dengan aturan, tinggal masukin aja masanya itu 0,02 dikali dengan 0,02. WT kan tadi kan kecepatan angular yang diketahui ya 250 dikurang dengan kecepatan angular kedua itu belum. Nah, dibagi dengan T-nya itu 1,25 second. Kita pindah ke sini. Jadi F2 dikurang 0,1 sama dengan setengah 0,02 dikali 0,02 dikali dengan 20 dikurang 0 dibagi dengan 1,25. Jadi kita turunkan aja, ini kan F2 dikurang 0,1 sama dengan setengah 0,02 dikali 0,2 20 dikurang 0 dibagi 1,25. Jadi mungkin kalau salah dikoreksi Pak, F2 sama dengan setengah ini kali ini kan itu 0,0004 terus ini dibagi 20 dibagi dengan 1,25 plus 0,1. Ini coba kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi F2 sama dengan 0,0002 dikali dengan 200 plus 0,1.
Jadi F2 sama dengan 0,04 plus 0,1. Jadi F2 sama dengan 0,14 Newton. Gitu Pak. Oke, bagus udah. Berarti terakhir Baik, nomor Pak. 6. Nomor 6, Mas. Kasih di mana nih Mas Alvin? Yang nomor 6 susah ya. Susah banget kayaknya, Pak. Enggak begitu sih, maksudnya Enggak begitu. kita jangan takut dulu. Tenang Mas, tenang Mas. Ya, sebuah silinder pejal dengan radius 10 cm, R dengan massa M-nya 12 kilo, menggelinding. Nah, ini menggelinding. Ada kata kunci menggelinding, artinya seperti kalau kita bayangkan benda bola bowling, itu dia menggelinding. Artinya ada rotasi dan juga ada translasinya. Translasi. Panjang L-nya 6 meter. Jadi dia menggelinding tanpa selip sepanjang 6 meter dengan sudut theta 30 derajat. Kita diminta mencari berapakah kecepatan anggular benda. Kecepatan anggular tadi omega benda saat meninggalkan atap. Jika tinggi ya, kita diminta yang A mencari kecepatan anggular benda saat benda meninggalkan atap. Kemudian yang B kita diminta jika tinggi H 5 meter, berapa jauh benda jatuh mengenai tanah. Ini nanti pakai gerak pakai persamaan gerak. Ini persamaan gerak pakai bukan parabola tapi persamaan gerak. Itu di bawah, itu dijelasinnya pakai parabol, Mas. Pakai parabola. Kan dia kan bentuk parabol sedikit. Pasti melengkung kan, Gerak parabola. kurva kan, dia nggak mungkin. Dia jatuhnya cuma kayak peluru ditembak, dia pasti lurus kan, nggak pasti ada melengkungnya. Iya, bukan gerak jatuh bebas, bukan. Oh iya. Kemudian dari solusi, kita lihat dari rumus trigonometri, kita dapatkan ketinggian awal bola sebelum mencapai atap itu H sama dengan L sin theta. Jadi di sini HI. Yang ini L sin theta. Dari sini ya, dari yang ini HI. So saya buat HI, ini L. Theta ada di sini. Jadi HI sama dengan L sin theta. Sin itu depan per miring. Sin depan dibagi miring. Ini L sin theta. L-nya 6 sin 30 itu setengah. Jadi ini tingginya HI-nya 3 meter. Oke. Kita menggunakan hukum kekalahan energi, yaitu sini EP itu adalah EK.
EP-nya adalah MGHI, TK-nya ada 2, karena tadi dia menggelinding. Yang ini adalah translasi, ini untuk ini saja ya, di EK untuk translasi itu adalah setengah MP kuadrat. Sedangkan untuk rotasi EK untuk rotasi itu adalah setengah inersia omega kuadrat. Nah ini yang rotasi. Oke, jadi TP-nya MGHI ditambah sama dengan setengah MP kuadrat ditambah setengah inersia omega setengah I omega kuadrat. Kemudian MGHI P-nya itu diganti menjadi ini tadi P translasi itu bisa diubah menjadi R namanya R omega ya. R omega kuadrat. Kuadratnya muncul dari persamaan gaya energi itu. Nah, nggak usah pakai kuadrat dulu. Gimana Pak? Ya, kuadratnya nggak di situ dong. Kuadratnya muncul dari persamaan energi kan itu. Ya, ini PT sama dengan R. R omega aja. Ya. Nah, kemudian untuk silinder pejal, inersia silinder pejal itu sama dengan setengah M R kuadrat. Untuk inersia silinder pejal. Nah, yang ini. Sehingga kita bisa ini nanti dikeluarkan M-nya. Ya, ini saya hapus lagi apa ya? Ya. Ini di sebelah kiri tetap MGHI. Yang di sini kita bisa keluarkan setengah atau setengah M. Buat sini tinggal RW kuadrat dan ditambah setengah ini tinggal R kuadrat W kuadrat. Tinggal M yang sebelah kiri, yang ini bisa kita coret dengan yang ini, tinggal GHI. Kemudian ini dengan ini tinggal setengah, ini R kuadrat W kuadrat omega kuadrat tadi R kuadrat omega kuadrat ditambah ini tinggal setengah. Kenapa jadi 3/4 ya Pak? Oke, kenapa jadi 3/4? Ini kan setengah, ini kan setengah kali setengah Mas, jadi 1/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4 jadi 3/4. Oh ini jadi 1/4 ya. 1/4 R kuadrat omega kuadrat. Kalau kayak gitu berarti persamaanmu jangan dikurung nih, jangan setengah dikali R omega kuadrat bla bla bla. Ini nanti jadi seolah-olah bacanya setengah dikali R kuadrat omega kuadrat. Ya ini karena kurang rapi. Dikali dengan 1/4 R omega kuadrat. Udah nggak apa-apa, ikut yang di ini aja, nggak usah ditulis ulang dulu, nggak apa-apa. Oh ya. Nah nanti jadi M-nya tadi sudah dicoret, tinggal GHI 3/4 R kuadrat omega kuadrat. Ini. Sehingga kita bisa buat W-nya W kuadrat sama dengan 4 GHI dibagi sama R
bagi sama 3R kuadrat. Atau omega sama dengan akar dari 4GHI dibagi 3R kuadrat. Tinggal kita masukkan substitusi 4 dikali 9,8, HI-nya tadi 3, kemudian 3 di R-nya tadi 10 cm. Ini kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. 0,1 meter. Sehingga hasilnya menjadi ini yang di atas itu omega sama dengan akar 176 dibagi 3, Udah sih skip aja nggak apa-apa Mas, langsung jadi hasil aja Mas. 0,03. Ya, Pak. Hasilnya 62,6 radian per second. Yang B, kita diminta mencari jika tinggi hanya 5 meter, yang ini hanya 5 meter, berapa jauh benda jatuh mengenai tanah dengan kecepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Benda akan bentuk gerak parabola saat meninggalkan atap dengan kecepatan awalnya P0. Tadi sudah P0 sama dengan R W. Jadi kita bisa buat 0,1. Omeganya sudah dapat dari yang A 62,6. Itu 0,1 dikali 62,6 di 6,26 meter per second. Kemudian untuk gerak parabola, itu yang gerak parabola itu POX pakai cos ya. Nah ini mungkin kita perlu tekankan Mas besok Mas, jadi buat semua ya. Jadi kalau misalkan graf parabol itu harus diurai dalam koordinat X dan Y, itu harus. Karena kemarin di UTS ada soal yang parabol juga, yang misalkan kayak memanah atau melempar gitu, itu lupa nggak diuraikan dalam bentuk komponen X dan Y-nya, jadi banyak yang salah. Oke, silahkan dilanjut. Gerak parabola kita uraikan dalam Y, yang ini X, ini X-nya. Kemudian POX-nya adalah P0 cos theta. Yang ini, kemudian yang Y-nya adalah P0 sin theta. Sehingga tinggal kita substitusi. Theta-nya tadi 30 derajat. Itu 6,26 dikali cos 30 sama dengan 5,42, kemudian 6,26 kali sin 30 sama dengan 3,13 3,13 meter per sekon. Kita tinjau di sumbu Y karena bendanya jatuh ke bawah ya. Jadi P0 YT yang ini Y sama dengan P0 YT tambah setengah GT kuadrat, Y-nya 5. Tadi Y-nya 5 dari ini, dari hanya Y 5. Kemudian P0Y-nya 3,13 dari sini dikali T ditambah setengah 9,8 T kuadrat. Hasilnya adalah 4,9 T kuadrat. Ini ya, 9,8 dibagi 2, 4,9.
T kuadrat ditambah 3,13 dikurang 5 sama dengan 0. Ini dipakai rumus ABC. T1 nanti diperoleh 0,74 second. Kemudian T2 minus 1,37 second. Yang ini tidak memenuhi ya. Yang ini kita gunakan yang T1, maka tadi yang ditanya adalah seberapa jauh. Cari seberapa jauh, maka X sama dengan T0X dikali T, itu T0X tadi 5,42 dikali T-nya adalah 0,74. Hasilnya adalah 4,01 meter. Begitu, Pak. Oke, bagus Mas. Cukup nih. Terima kasih. Berarti hari ini cukup ya. Mungkin untuk jadwal minggu depan dan beberapa waktu lagi nanti aku bakal share di grup karena aku kayaknya akan berhalangan karena harus mendampingi mahasiswa praktikum lapangan. Kalau misalkan tetap bisa seperti ini, saya akan kabarin. Kalau enggak, nanti mungkin saya akan minta ganti hari soalnya sinyalnya nggak tahu. Nanti aku belum nyoba ganti provider karena nanti benar-benar di dalam hutan. Kayak gitu, oke. Terima kasih Mas Calvin, Mas Tio udah join malam ini. Oke, silahkan live Mas. Nggak apa-apa. Silahkan istirahat. Makasih Pak. Melanjutkan kegiatan lain lagi. Terima Yo, kasih. sama-sama.